Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Nopi. Bu Ai tadi pagi-pagi katanya mau cerita sama saya ya Bu. Iya nih, Ada apa ya Bu ya? Bu, ini saya mau cerita nih. Saya merasa kebingungan nih terkait pembiasaan baru yang akan saya buat perihal program Ramadan. Oh itu ya, jadi itu yang membuat Ibu gelisah ya Bu ya, terkait dengan persiapan bulan Ramadan. Iya Bu, bagaimana tidak gelisah ya? Ramadan kan tinggal menghitung hari ya. Sedangkan saya masih Mm-mm. kebingungan bagaimana eh, program pembiasaan baru yang ingin saya kembangkan Bu di bulan Ramadan ini gitu Bu. Oh jadi gitu ya permasalahan Ibu. Kalau gitu percakapan kita kali ini itu rencananya Bu Ai mau bagaimana nih? Apa yang ingin Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini tentunya saya ingin mendapatkan pencerahan Bu terkait pembiasaan yang akan saya lakukan, kebiasaan baru itu Bu gitu. Pembiasaan baru yang seperti itu bagaimana maksudnya yang menjadi tujuan Bu Ais setelah pertemuan ini? Jadi maksudnya situasi ideal seperti apa yang menjadi tujuan Bu Ais untuk kegiatan pada bulan Ramadan? Jadi situasi yang bisa membuat antusiasme anak itu bertambah Bu dengan pembiasaan itu. Hmm. Mereka bersemangat gitu melaksanakan kegiatan Ramadannya itu. Oh, jadi ingin melihat antusiasme anak yang bisa meningkat ya Bu ya. Nah, Hmm. kalau mengenai program baru yang akan dilaksanakan oleh Bu Ai pada kegiatan bulan Ramadan ini, kira-kira menurut Bu Ai antusiasme yang seperti apa yang Bu Ai harapkan terhadap murid-murid Bu Ai? Nah gini Bu, saya ingin pada kegiatan Ramadan kali ini pembiasaan yang akan saya lakukan itu mereka itu lebih tambah bersemangat Bu. Soalnya kan pembiasaan Ramadan kemarin saya melakukan saya membuat program pembiasaan sholat duha, bacaan Asmaul Mm-mm. Husna dan tahfidz. Alhamdulillah itu sudah berjalan ya Bu, sudah berjalan sehingga menjadi pembiasaan yang tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi dalam pembiasaan pembelajaran. Jadi sudah mulai mengimbas gitu ya Bu ke bulan-bulan yang tidak hanya bulan Ramadan. Nah, saya itu Hmm. ingin ada berupa pembiasaan baru pada bulan Ramadan ini yang ditambahkan lagi Bu, supaya apa? Supaya mereka lebih semangat. Mungkin kan kalau misalnya pembiasaan itu aja, mereka akan merasa kayaknya nggak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan biasanya, mungkin seperti itu Bu. Oh, jadi ingin ada inovasi ya dibanding tahun kemarin. Iya Bu, mungkin iya itu saya ingin menambahnya lagi, meningkatkannya lagi. Salah satunya tadarus itu Bu yang ingin saya kembangkan menjadi sebuah pembiasaan gitu, karena saya melihat kalau kegiatan tadarus itu kurang gitu minat mereka itu. Hmm. Oh, jadi menurut Bu Ai minat mereka terhadap terus itu masih kurang. Nah, kalau dilihat menurut Ibu itu dari skala 1 sampai 10 ada di posisi mana menurut Bu Ai itu terhadap kemampuan atau minat tadarusnya? Mungkin ada di 4 mungkin ya Bu. Oh, masih 4 ya Bu ya. Jadi masih sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan motivasi dan minat anak dalam tadarus ya Bu ya. Oh Iya. iya. Tapi Bu Ai pasti kan punya potensi atau kekuatan Bu Ai untuk bisa mencapai apa yang ingin Bu Ai tuju. Bu Ai pasti tahu apa kira-kira yang bisa Bu Ai kembangkan untuk bisa mencapai tujuan Bu Ai untuk bisa meningkatkan kemampuan anak dalam tadarus. Kira-kira apa nih potensi Bu Ai? Iya ya Bu,
Nah, itu kan saya juga kebingungan ya, Bu. Mungkin yang akan saya lakukan itu untuk meningkatkan potensi mereka itu ya dalam tadarus gitu. Mereka mungkin selama ini minatnya rendah itu karena tadarusnya itu hanya dilakukan secara konvensional ya Bu. Maksudnya hanya face to face saja gitu. Hmm, Tidak ada inovasi-inovasi baru yang membuat anak lebih bersemangat mungkin. Jadi anaknya itu masa jenuh, apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan kan yang anak baru belajar saum itu mereka jam-jam 9-10 itu mungkin ngantuk iya ya. Misalnya pasti ya. apa dilaksanakan pembiasaan tadarus itu. Nah, itu sih Bu yang apa namanya, kenapa saya bisa masih di posisi 4 itu karena di bulan-bulan sebelumnya juga saya melihat mengecek mereka itu ketika tadarus itu banyak anak yang masih belum bisa Bu, yang masih kemampuannya masih belum bisa membaca Al-Quran dengan mungkin baik dan benar ya Bu, kalau baca saja bisa tapi dari tajwidnya, dari makhrajnya masih perlu peningkatan, masih perlu bimbingan banget gitu, seperti itu. Jadi Ibu Ai bisa mengembangkan ini ya, variasi yang lain yang bisa Ibu Ai gunakan. Jadi tidak hanya manual seperti yang tahun-tahun sebelumnya saja. Nah, dari Hmm. sana itu Bu Ai bisa mengambil peluang seperti apa yang bisa Bu Ai ambil terhadap kemampuan anak yang seperti itu saja? Nah, peluang yang bisa saya ambil dari sana mungkin di sana adanya apa namanya penggunaan media mungkin bisa Iya iya. memfasilitasi anak dengan gaya belajarnya mungkin ya Bu. Misal kalau Mhm. misalnya gaya belajarnya apa namanya audio bisa mengenal huruf hijaiyah dengan bernyanyi mungkin Iya mendengarkan iya. musik atau misalnya kalau yang bentuk visual bisa dengan membaca tapi bacaannya itu mungkin bacaan yang apa namanya bentuk-bentuk bacaan yang tidak membuat anak jenuh dan mengantuk mungkin ya Bu. Dari Iya sini betul, Bu. mungkin seperti itu ya Bu. Yang namanya anak kan Bu ya kadang Iya. apa namanya gambar-gambar atau misalnya bacaan-bacaan buku yang warna-warni itu bisa menarik Iya. mereka gitu. Mungkin seperti itu Apalagi Bu. di ini ya Bu ya, di tingkatan Bu Ai itu kan di SD ya. Jadi emang perlu eh, yang menarik-menarik yang bisa membuat mereka termotivasi ya. Mm-mm. Bisa Bu ya. Betul Bu, itu bisa dijadikan peluang yang bisa Ibu ambil. Jadi mereka nantinya bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya karena lebih merasa ini senang dalam belajar ya Bu ya. Iya, iya. Tapi untuk bisa mencapai hal itu, mungkin nanti kira-kira ada tidak hambatan yang muncul dalam Bu Ai mencapai situasi yang seperti Bu Ai harapkan seperti tadi? Ada tidak Bu nih hambatan Oh iya nantinya? ya Bu ya. Hambatannya itu mungkin tidak kemampuan anak itu tidak sama rata kan Bu ya. Kemampuan anak dalam membaca Al-Quran itu tadarus itu. Mungkin di sini hambatannya itu bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi Bu, memetakan kebutuhan anak. Iya, mengetahui kebutuhan anak Bu. Kesiapan anak sejauh mana gitu sehingga saya bisa memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Oh, jadi Bu Ai membuat dulu pemetaan kebutuhan anak ya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Hmm. mereka. Nah, itu di antara kemampuan atau minat anak yang berbeda-beda, Ibu Ai memilih prioritas yang mana yang diharapkan untuk mencapai situasi yang tadi. Ya, pasti kan ada yang diprioritaskan dulu nih, mau mencapai yang mananya dulu di antara semua perbedaan anak-anak itu. Nah, untuk saya nih yang menjadi prioritas dulu anak yang misalnya kesiapannya masih di bawah, mungkin saya pengenalan Hmm. hurufnya juga ya Bu, pengenalan huruf dan makhorijul hurufnya. Tapi kalau misalnya Hmm. anak yang sudah bisa membaca, tapi apa namanya tajwidnya atau makhrajnya masih kurang, berarti di sana saya menekankan pada makhorijul hurufnya dulu sama tajwidnya, gitu Gitu Bu. ya. Mm-mm. Jadi strategi untuk yang bisa Ibu Anggi lakukan itu dengan mengenal dulu dari yang dasar ya, tidak langsung Mm-mm. yang tinggi dulu kan. Nah, ada tidak Bu selain itu mungkin? Nah, kalau misalnya ada anak yang apa namanya dia sudah benar, udah makhraj hurufnya Mhm. sudah benar, tajwidnya sudah benar, mungkin di sini saya akan apa namanya melakukan treatment yang berbeda di mana bisa jadi anak tersebut saya jadikan sebagai tutor sebaya atau mungkin anak tersebut Hmm. nanti saya akan apa namanya bukan target ya sehari misalnya 10 minimal misalnya untuk memberikan suatu motivasi juga kepada anak agar menumbuhkan kebiasaan baiknya itu.
Mungkin itu, Nah, Bu. berapa lama tuh Bu ya? Tadi kan Ibu mengatakan ada minimal selama Mhm, seminggu sekian. Itu mhm, jangka waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai target itu eh, bagaimana Bu untuk bisa mengatur jangka waktunya? gitu. Untuk mengatur jangka waktu itu sendiri karena ini kan merupakan pembiasaan ya, Bu Nop, ya. Kalau pembiasaan, Mm, mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin di sini ya, relatif gitu ya, Bu. Nah, untuk yang satu dalam bulan Ramadan ini aja, selama bulan Ramadan mungkin 3 minggu penumbuhan budi pekerti ini yang saya lakukan. Mungkin saya akan melakukan dulu dari hal dasar dulu, si apa namanya, targetnya itu si anak bisa mengenal huruf yang belum bisa dan makhrajul huruf dan tajwidnya aja gitu, Bu. Dan untuk mm, nantinya kedepannya menjadi sebuah pembiasaan bagi anak, misalnya mungkin saja bisa dijadikan sebagai eskul tuh, Bu, eskul mm. anak. Ya, untuk bisa mengenal huruf saja ya, itu kan Mhm, sudah sangat bagus ya Bu ya, tidak harus mhm, langsung ke dalam tajwid yang benar juga kan mereka bertahap ya. Nah, untuk mhm. yang mengenal makhrajal huruf dan level-level yang lain itu punya tidak Ibu ukuran keberhasilan untuk setiap kesiapan belajar mereka? Ada tidak ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Kalau itu kurang keberhasilan makhrajul huruf berarti anak sudah bisa mengucapkan tempat keluar hurufnya dengan benar, Bu. Oh Itu kurang iya, keberhasilannya itu. Kalau tajwid hmm, anak sudah bisa membedakan misalnya apa namanya, panjang pendek, ketika misalnya mad topi'i panjangnya berapa, ketika nun hmm, sukun bertemu dengan tanwin itu dibacanya harus gimana, mendengung atau misalnya dibacanya jelas, mungkin seperti itu hmm. yang menjadi ukuran keberhasilannya. Oh iya, kalau sudah ada ukuran keberhasilan. Jadi kan kita bisa punya target ya Bu ya untuk mencapai apa Hmm. yang Ibu Ai harapkan. Tapi nanti dalam saat proses mencapai target itu mungkin akan ada hambatan tah Bu. Nah, kira-kira apa nanti yang akan Bu Ai hadapi dalam melakukan proses tadi? Ada hambatan seperti apa nantinya? Hambatannya mungkin karena kelasnya ini juga saya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bu. Saya Mm-mm. guru PAI-nya cuma di S1 cuma ada satu ya, Oh, iya berarti ya satu ya di hambatannya Ibu mah ya. iya, Iya, saya saya membutuhkan apa namanya, dikala saya misal tidak bisa masuk, kan mungkin mudah gitu ya, kegiatan iya. tidak akan berjalan. Itu mungkin hambatan yang akan saya alami ya selama ini. Iya Bu ya, tapi Mhm. Ibu Ai punya tidak cara mengantisipasi hambatan yang tadi? Kira-kira bagaimana nih solusinya mengatasi hambatan yang Bu Ai itu kan sendiri aja ya di sekolah untuk guru PAI-nya? Mhm. Bagaimana Bu Mhm. nah antisipasinya? Oh, hambatan antisipasi dari semua itu, nah mungkin saya akan ini, Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan rekan sejawat saya, Bu. Hmm, iya Di Bu. mana saya akan apa namanya nanti tidak hanya saya yang mungkin bisa membimbing anak gitu, tapi teman sejawat saya juga saya ajak untuk bisa membimbing anak-anak tersebut gitu, Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Jadi kalau ada bantuan dari rekan sejawat kita kan tidak merasa berat sendiri, jadi ada bisa saling membantu gitu ya Bu ya. Iya iya benar, Bu, benar. Nah, Bu Ai punya tidak komitmen yang Bu Ai laksanakan dari rencana yang tadi Ibu Ai buat, Mhm. komitmen seperti apa? Komitmen akan saya apa namanya, komitmen yang saya rencanakan itu pertama saya akan membuat dulu pemetaan, saya akan mulai melaksanakannya mulai dari besok ya Bu untuk melakukan Hmm. pemetaan, terus saya akan apa namanya, mengkoordinasikan dengan tadi guru-guru yang lainnya, rekan sejawat yang Hmm. lainnya tentang kegiatan Ramadan yang pembiasaan baru yang akan saya terapkan gitu di sekolah tempat saya mengajar itu, Bu. Nah, dalam membuat pemetaan itu siapa saja yang akan Ibu Ai libatkan dan yang bisa membantu Bu Ai untuk tetap menjaga komitmen yang sudah Bu Ai buat? Mhm. Yang akan saya libatkan tentunya mungkin pertama kepala sekolah ya, Bu. Di sana kepala Hmm. sekolah harus mengetahui kita apa namanya, memberitahu dulu. Yang kedua, rekan-rekan sejawat saya dalam melakukan pemetaan itu. Saya melakukan pemetaan untuk misalnya kelas 1, rekan-rekan sejawat yang lainnya untuk kelas 2 bisa dibagi-bagi, Bu, sehingga kita dalam pengelompokan kesiapan belajar ini yang masih perlu bimbingan khusus, ini yang bimbingannya mungkin apa namanya, sudah agak dia cuman sudah bisa makhrajul huruf,
misalnya dibimbing oleh siapa, ada pembagian gitu Bu, pembagian tanggung jawab nantinya. Hmm. Jadi kalau dibagi tanggung jawab seperti itu kan jadi lebih fokus ya ke tanggung jawabnya masing-masing untuk bisa meningkatkan setiap kemampuan anak yang tadi berbeda-beda tadi ya. Nah, ini Iya. bagaimana perasaan Bu Ai sekarang setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu, sudah melakukan percakapan ini saya ada lega ya, ada ide baru yang saya dapatkan melalui program pembiasaan yang akan saya terapkan gitu ya, pembiasaan baru di sekolah saya, yaitu terkait kegiatan tadarus yang akan dilakukan. Itu Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu Nopi. Oh, jadi Bu Ai sesi ini Bu Ai mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Iya. Iya. Tapi nanti Ibu kita ketemu lagi ya. Saya juga ingin tahu nih bagaimana sebentar lagi kan mau puasa ya Bu Ai ya. Saya ingin Iya tahu Bu. nih perkembangan anak-anak di Bu Ai itu sudah bisa sampai mana. Nanti Bu Ai cerita lagi ya sama saya Bu ya. Siap Bu Nopi, sambil kita mengevaluasi ya. Apa kita ini lagi diskusi lagi. Siap Bu, terima kasih ya Bu Nopi. Ya, Oh ya Bu sama-sama Bu Nopi, Ai. mungkin saya ada kegiatan lagi yang menunggu ya Bu. Saya Ya pamit Bu, dulu ya baik Bu Bu. Nopi. Terima Sama-sama Bu kasih. Ai. Sama-sama Assalamualaikum. Bu Ai. Waalaikumsalam.